Cek one, satu, dua, tiga, cek one, satu. Loh, suaranya gaung-gaung ya. Jadi ya karena di dalam ruangan ini. Cek one, satu, dua, tiga, cek one, satu, dua, tiga, cek one. Ini suaranya agak mendal-mendal ke apa namanya ke tembok ya. Tapi ini menggunakan yaitu tadi speaker yang tadi ya. Cek one, cek one. Nah, itu tadi saya coba menggunakan speaker ini. Ini speaker merek Diamond. Ini speaker lama ya, jadi desktop. Semacam speakernya PC dulu. Dan ini nggak tahu sekarang masih produksi nggak ya. Tapi ini saya suka speaker ini kan. Nah, tadi memang jaraknya agak saya jauhkan dari mikrofon. Terus volumenya juga ya rada ado lah, digawe rada ado. Gak enak kan banter-banter suarane dipikir togo aku arepe gawe selamatan kok. Nah, itu tadi ya yang sudah kita uji coba ketika ini impedansinya 4 ohm. Ya, tadinya saya mau menggunakan yang ini sebentar. Saya mau menggunakan yang speaker ini, ya ini. Tapi ini ngisi-ngisi ini nanti lepok nonton video yuk, gak usah lah. Kalau ini kan masih mending gitu. Oke, di sini kita akan lihat ya. Di osiloskop ya kita lihat 3 sinyal itu. Yang biru itu adalah output, terus yang kuning ini yang bawah ini adalah channel 1, dia PNP ya. Dia pada input pada transistor PNP yang ada di sini. Ya. Oh sorry. Oh iya benar. Iya iki ya di sini ya. Jadi kalau di rangkaiannya tuh yang ini. Nah, terus yang NPN itu ada di input di basis ini. Itu yang warna hijau, channel 2. Outputnya. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat di osiloskop itu antara NPN terus dengan outputnya yang biru dan PNP itu saling follow satu sama lain. Dimana kalau kita lihat ini perbedaan junction antara pada saat posisinya ada di midpoint di titik tengah. Ini outputnya saya menggunakan DC offset ya. Jadi saya tidak mengkopling osiloskopnya supaya bisa kita lihat waveformnya di sini dan termasuk DC offsetnya ya. Ini kan selisihnya beda potensial antara NPN dengan outputnya ya. Yang di sini itu sekitar 1,5 ternyata ya. Di situ terukur 1,5. Artinya kan berarti ini dalam kondisi aktif. Ya. Dalam kondisi aktif. Begitu juga beda potensial antara output ini dengan yang PNP relatif sama. Jadi dua-duanya ini sebenarnya sudah dalam kondisi aktif ya. Hanya saja pada saat sinyal positif itu dia tidak diregulate oleh sinyal yang ada di PNP ini karena kondisinya adalah sourcing. Jadi sourcing itu maksudnya current yang ada di sini dia melakukan sourcing terhadap load di sini ya. Itu tidak bisa dilakukan oleh yang PNP karena kalau PNP naik berarti kan beda potensial antara ini dengan offset yang ada di sini dan di sini itu kan dia lebih besar, otomatis kan untuk sementara dia off ya kan. Tapi dalam situasi tertentu ya, ketika ini sudah naik ya, ini kan tidak mungkin dia kalau ini sinyal ini naik berarti beda potensial dengan offset di sini kan ini pasti lebih besar sehingga PNP tidak efektif untuk memberikan sinyal output ya. Karena dia tidak bisa melakukan sourcing memang. Nah, dia hanya memfollow karena ketika output itu di-source oleh NPN, beda potensial antara output dengan PNP ini relatif kan tetap sama terus ini. Ya, dia sama terus kalau kita ukur dengan osiloskop. Ini dengan ini ya, tetap sama, dia akan berada pada kondisi active region ya. Cuman dia tidak bisa melakukan sourcing ya. Ini pada saat jadi NPN yang fungsinya memberikan sinyal pada output yang ada di sini. Begitu dia turun pada kondisi titik tengah, ini kan berarti output sudah berada di kondisi midpoint
Nah, beda potensial ini sudah antara ini dengan ini kan sama. Tapi kalau ini mengalami penurunan sinyal, dia sudah tidak bisa lagi memberikan sinyal negatif pada output, karena output itu di kondisi seperti ini dia itu sudah sinking current, artinya menarik arus ya dari load menuju ke amplifier. Di sini kan sudah beda lagi, artinya ketika ini akan lebih rendah daripada DC offset yang ada di sini, sehingga dia tidak bisa lagi melakukan sourcing. Makanya fungsi dari PNP ini, junctionnya ini membuka jalur ya untuk kembali ke source. Pada saat ini turun, beda potensial antara ini dengan ini tetap akan jadi 1,5 lagi. Jadi dalam timing yang simultan atau yang pas itu, karena kalau di push pull seperti ini, konfigurasi seperti ini kan kalau transistornya match ya fidelity-nya akan bagus. Makanya kan kebanyakan ini transistor ini sebenarnya sudah ada transistor yang langsung jadi satu ya. Jadi belum bentuknya sudah Darlington pair, itu sudah dalam kondisi dalam satu transistor. Rangkaian kayak gini ini dengan yang tadi itu yang voltage amplification section, terus yang itu kan sudah jadi satu dengan op amp sebenarnya sudah ada. Tapi ya kadang-kadang kita memerlukan ya rangkaian tambahan eksternal yang seperti ini. Relatif dua transistor ini itu aktif terus ya. Makanya beda kalau dengan kelas B. Kelas B itu kan tanpa ada bias di sini, jadi hanya mengandalkan sinyal. Maka memang ini bergantian dua push pull ini, antara menekan sourcing dengan pulling ya, narik ya. Alias sinking current, sing ya. Kalau kita ingat sing wastafel gitu, sing ya, narik gitu lah. Nah, itu yang terjadi pada kelas B. Makanya efisiensinya hampir 50% aktif, 50% pasif gitu kan. Makanya dia lebih efisien. Nah, ya barangkali ada yang saya sampaikan ada yang perlu dikoreksi, silahkan monggo. Bisa pakai ini ya, pakai ya, eksperimen lah supaya gak menduga-duga. Ya kayak gitulah kejadian dari push pull ini. Jadi hasilnya bisa kita dengarkan tadi. Saya pakai speaker 4 ohm tadi ya keluarnya. Itu lumayan kenceng. Di dalam ruangan kayak enak aku dirungokno wong bengi-bengi misalnya. Ya kalau menggunakan current yang gede misalnya amplifier dengan 1000 watt ya, jeduk-jeduk berapa tonggo itu ya. Itu ya berarti kita butuh pertimbangan kita butuh power supply range-nya berapa, itu ya perlu kita bikin lagi. Tapi kalau saya memang tidak concern untuk bikin power besar ya, enggak begitu suka saya lebih ya kayak gini lah. Tapi saja nek digawe dodolan ya lumayan ya kan ya. Terima kasih untuk kesediaan waktunya melihat video ini. Mudah-mudahan sing nonton akeh rezekine. Insyaallah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.